Assalamualaikum. Metra Digital Media atau MD Media, anak perusahaan Telkom yang bergerak di bidang advertising agency, sekarang punya media informasi yang mudah-mudahan bisa menjadi salah satu cara kita berbagi informasi supaya lebih mudah diakses. Kita sekarang punya podcast dengan nama Boleh Tahu Podcast, ya? Boleh tahu? Iya, boleh lah. Tapi kalau boleh juga nih, boleh tahu ini adalah bincang produk digital agency yang perlu kamu tahu. Jadi bincang-bincang ini perlu kamu tahu. Oke? Nah, untuk kesempatan yang perdana ini, salah satu portofolio punya MDM yang akan kita sampaikan buat teman-teman adalah media advertising Videotron. Kita tahu namanya Videotron, ada yang nyebut Megatron, ada juga yang nyebutnya apa lagi? LED, giant screen dan sebagainya. Walaupun sebetulnya nama formalnya juga ada sih. Itu adalah digital out of home. Tapi ya supaya lebih enak kita sebutnya Videotron aja terlebih dahulu. Baik, gimana caranya Videotron bisa menjadi bagian dari keseharian teman-teman yang punya misi untuk menyampaikan informasi buat seluruh masyarakat. Kita akan coba berbagi informasinya di sini. Untuk SQ sendiri itu sangat layak aku rekomendasiin buat teman-teman yang mau mengadakan project buat event idolnya, bahkan idol Korea maupun idol Thailand atau negara pun, bahkan untuk idol di negara kita ya Indonesia, dan itu sangat gampang karena harganya yang cukup dimasuk ke kantong kita sebagai pelajar maupun sebagai mahasiswa. Terima kasih banyak buat SQ karena SQ kita sebagai fans Indonesia bisa melakukan project seperti di luar negeri, di mana juga SQ sangat gampang sekali, mudah, dan juga tempat-tempat lokasinya sangat strategis. Terima kasih SQ karena kalian juga membantu kami sebagai fans K-pop Indonesia. Di sini dan oke, di studio podcast kita udah ada dua rekan kita. Yang satu adalah Mbak Getri. Mbak Getri ini adalah salah satu, bukan praktisi ya, salah satu fans dari apa yang kita sebut sekarang lagi fenomenal adalah K-pop. Ya, jadi bagaimana caranya K-pop bisa dibantu publikasinya atau fansnya bisa lebih dikenal lagi atau idolnya bisa disentuh lagi oleh para fansnya, ini kita akan pakai media Videotron. Dan nanti yang bicara teknis ada Om Anton yang juga akan bantu gimana nih nyambungin kebutuhan teman-teman fansnya K-pop supaya bisa lebih diketahui eksistensinya atau menyampaikan informasinya lewat Videotron ini. Baik, yang pertama saya ke Mbak Getri dulu. Mbak Getri. Ya Kak. K-pop itu apa sih? K-pop itu singkatan dari Korean Pop, di mana musik Korea sendiri yang beraliran pop. Oke, awalnya memang karena aliran musik pop yang datang dari Korea gitu ya. Dan sekarang kan yang namanya K-pop kayaknya sudah menggeneralisir, betul nggak? Benar. Nggak cuman lagu kayaknya kan, ada apa sih? Ada fashion, ada kosmetik, ada drama sih pastinya. Drakor ya. Itu yang sangat lebih mendunia lagi. Terus sejak kapan ini jadi fansnya K-pop, Mbak Getri? Semenjak Getri SMA itu sekitar tahun 2010-2011. 2010. Tapi sebetulnya K-pop itu udah ada dari kapan sih? K-pop itu sendiri udah dari tahun 2000-an ya, tapi sebelum itu sudah ada di tahun 1900-an, cuma baru populernya itu tahun 2000-an. Oke. Getri sendiri fans dari salah satu, salah dua, atau salah tiga? Oh, salah banyaknya. Oh, salah banyak. Yang penting K-pop gitu ya? Iya. Siapa aja yang jadi idola paling utama? Paling utama sih yang perdana kali itu Super Junior, ada Wanna One, ada Beast, ada Highlight, yang terbaru ada Treasure. Itu nama-nama yang saya kurang kenal. Om Anto tapi kayaknya lebih kenal ya? Treasure pernah dengar sih. Yang baru itu. Yang baru dari YG. Tidak menyangka ternyata saya yang ketinggalan ini. Oke.
Lanjut lagi, apa namanya? K-pop di Indonesia. Jadi sebetulnya ada beberapa banyak gitu, ada berapa banyak. Terus misalnya gini, Getri mewakili apa namanya? Geng apa sih? Oh, Getri sih mewakili ada beberapa yang Getri sebutin tadi, yang idol itu Getri ada beberapa fandom sendiri. Oke. Itu kayak ada fandomnya Super Junior namanya ELF, ada fandomnya Wanawan namanya Wanabe, dan banyak lah kalau idol itu dari K-pop. Elf itu Everlasting Fans oke. singkatan. Itu ada di Jakarta aja atau seluruh Indonesia ada komunitasnya? Ada seluruh dunia sih pastinya, Pak. Oke, siap, seluruh dunia. Iya. Namanya Elf. Ada lagi apa tadi? Wannabe. Apa itu? Nama fandom dari sebuah idol namanya Wanawan. Oke. Ada lagi yang lain? Ada Treasure, nama fandomnya Treasure Maker, disingkat dari gadinya Temek. Atau sih yang paling itu paling banyak di Indonesia sih mungkin dari BTS sendiri, mungkin Nah, Bapak kenal. Nah, oke. nama fandomnya itu ARMY. Army. Ya, Oke. Itu ada kepanjangannya ya? ada sih. Apa tuh? Cuman Getri nggak tahu karena nggak di Jadi fandom si fans clubnya si BTS itu namanya adalah ARMY. Army. Jadi setiap band punya fans club dan punya nama masing-masing. Ya. Ya saya jadi ngebayangin zaman-zaman saya sih. Metallica Oke. Atau atau nggak Lakers. Gitarolis gitu ya. Oke. Lanjut nih. Bagaimana proses fans dari K-pop ini terjadi atau apa namanya, kita kasih contohnya dari Getri sendiri. Gimana awalnya, terus ketemunya di mana sama teman-teman sampai akhirnya seperti sekarang. Oke, Getri sih bertemu sama teman-teman dari beberapa fandom yang Getri masuk. Itu ketemunya dari, kalau F sendiri itu dulu zaman-zaman masih ada Facebook, tapi kalau yang sekarang itu dari teman-teman dari dunia Twitter. Oke, Jadi berarti dari sana saling kenal, terus kalau satu fandom itu dan kita juga ada satu domisili, jadi bisa bertemu. berarti sosmed lah ya. Iya. Kita sudah bicara digital, media digital. Ngomong-ngomong, Om Anton masuknya Army atau apa nih? Saya masuknya Dewa 19. Selingkers berarti ya, Kak. Tapi mau tanya nih ke Mbak Getri, Iya, Pak. sesama fans yang berbeda-beda idol itu saling kompak apa saling mempunyai Oh benar. pendirian sendiri? Atau pernah bentrok atau gimana? Dulu mungkin masih labil-labilnya itu pasti ada ya buat bentrok, war gitu-gitu. Cuman kalau sampai sekarang sih untuk war itu udah nggak ada. Tapi yang penting kita fokus aja sih ke masing-masing idolnya. Gitu. Jadi harmoni ya, Ya. harmonis. Kirain kayak zaman kita. Tadi gitu soalnya idol di sana nggak tahu apa-apa, damai-damai kitanya yang ribut gitu. Ya, kebanyakan sih begitu fansnya. Oke. Terus saya penasaran, fans clubnya Getri ini diketahui nggak sih sama si idolnya itu? Buat orang-orangnya mungkin kita nggak tahu, karena tapi buat teman-teman Getri yang pernah ke Korea itu ketemu sama idolnya sendiri, mereka mengenali kalau di Indonesia sendiri itu untuk fans-fansnya dari sisi mereka tuh banyak sekali di Indonesia. Ya, sebentar, ini agak-agak mengganggu, ini nggak ada wipernya, jadi saya buka aja lah ya. Tetap masih enak dilihat kan ya, walaupun nggak pakai kacamata. Sabar-sabar aja ya. Getri, tadi kita kan ngasih info ya Iya. ke idol kita. Ini kita di Indonesia ada loh fansnya lu gitu loh. Gua Getri dan teman-teman gue di sini gitu. Terus kita ngelakuin ini di sini buat lu. Ngelakuin kayak gitu nggak sih? Ada. Kayak apa aja? Kita kayak bikin project, macam-macam project kayak videotron atau kayak event project di cafe, kayak mini gathering atau kayak exhibition. Ngapain aja tuh? Misal tadi kayak gathering. Yang gathering itu kayak kita kayak berceramah, terus kayak ngasih info-info, puter-puter video-video tentang idol, terus kayak berberi kayak ada kuis gitu, terus nanti ada kasih hadiah. Jadi kalian ngumpul, Ya. ngopi lah ya, kalau Iya. kayak gitu ngopi, terus di situ nonton bareng lah gitu ya. Iya, Terus nonton itu bareng. di infoin gitu ke si idolnya.
Dari kita sih, kita kalau misalnya kalau si idolnya ngelihat sosmed kali ya, Iya, dia iya. bisa kali Kita ya. bicara lewat sosmed. Kita Iya. kan, oh ini kita lagi di cafe ini, lagi nonton performance-nya lu nih idol gua gitu kan. Iya. Terus itu kan di hashtag lah ke dia gitu. Iya. Terus dia ngerespon gak sih? Terkadang ada, terkadang enggak. Mungkin kalau yang enggak tuh karena agensi kali ya. Takutnya ada iri dengki gitu sesama fans. Mungkin karena kebanyakan notifikasi bisa juga mereka nggak ngelihat atau semua. Banyak lah. Tapi kecewa nggak? Enggak. Pernah kecewa? Enggak pernah kecewa. Atau nggak boleh kecewa? Nggak pernah kecewa sama sekali karena itu kan dari sisinya kita sendiri ya. Kita udah puas, ini loh yang udah kita kasih buat idolnya kita. Oke. Ya secara tidak langsung ataupun secara langsung kan gue pengen diakuin, gue lagi nonton acara lu nih bareng-bareng gitu ya. Iya. Ya oke. Ini di luar apa ekspektasi saya soal Mbak fans club Getri, ini. kalau itu mentionnya ke pribadi atau ke manajemen? Ke akun officialnya mereka. Officialnya. Nggak ke pribadinya langsung? Atau personilnya? Kadang tergantung idol itu punya akun pribadi, ada yang enggak. Jadi kalau yang ada punya akun pribadi, kita mention ke akun pribadi. Kalau enggak berarti kita pakai akun officialnya mereka. Oke. Nyambung tadi disebut Videotron. Ya. Berarti kan anggap Videotron itu salah satu event juga yang sama seperti ngadain acara di kafe. Teknisnya kayak gimana tuh? Di Videotronnya kita nayangin apa? Kalau Videotron itu kita kayak menayangkan ucapan ulang tahun atau ngucapin comebacknya mereka kalau misalkan si idol lagi comeback. Comeback itu apa? Comeback Rujuk. itu mereka bukan. Comeback itu mereka mengeluarkan album contohnya atau mini album gitu. Eksis lagi gitu maksudnya. Iya. Oh, disebutnya comeback. Ya. Kirain rujuk gitu ya karena comeback again. Oh, oke. Dan mantan kan kita tahu Getri ini udah sempat pasang iklan ya. Ya, iklan Dindo untuk ucapan ulang tahun ya? Iya. Kalau nggak salah. Ucapan ulang tahun. Buat siapa itu? Getri ada beberapa idol ya. Contoh perdana kali sih Getri masang untuk ulang tahunnya Guan Lin, member dari One On One itu tahun 2018. Selama 2018 sampai sekarang itu lebih kurang ada 25 kali ya pasang video. 25 kali pasang iklan. Itu setiap Idolnya ulang tahun, member-member idol. itu budgetnya dari mana? Ada jualan fan kit, kita fan menjual fan kit, dari keuntungan fan kit kita Fan bikin kit ya. fan kit Apa aja atau tuh? merchandise. Merchandise. Oh, merchandise. Oke, fan kit atau merchandise. Jadi kalian ini dalam satu partai itu berjualan. Ya. Berjualannya di mana? Di sosmed kayak Sosmed juga? Instagram maupun Twitter. Oh, jualan keliling gitu nggak? Enggak pernah. Ya, mana tau kan kalau keliling gitu kan di GBK zaman belum pandemi misalnya gitu kan. Iya. Dulu sih pernah pengen, pernah? Oke. tapi kayaknya sulit karena Getri sendiri itu juga banyak kegiatan ya di luar ini, maka untuk jualan di kayak GBK maupun di Monas itu enggak. Aku belum nanya tadi. Getri ini karyawan, mahasiswa? Karyawan. Karyawan. Ya, Berarti kerja. Waktu untuk K-pop ini kapan? Weekend atau pas hari lagi libur tanggal merah gitu. Yang activity tadi ya. Dan Iya. itu rutin nggak sih kalian? Rutin. Rutin. Iya. Tiap minggu. Kalau kumpul sih jarang, semenjak COVID itu cuman kumpul 1 kali 3 bulan. Dulu sebelum COVID itu tiap minggu kita ngumpul. Itu yang penggalangan dana gitu juga nggak? Iya, penggalangan dana juga. Kayak misalnya kalau ada kejadian, musibah dan segala macam itu kita juga ada penggalangan dana. Oke. Baik. Saya ingin diucapin selamat sama Getri gitu di Videotron, bisa nggak? Bisa banget. Bisa kan ya Pak Bisa ya? banget. Nggak, maksudnya saya kebayangin dari satu sisi si artisnya sendiri nih. Ternyata ada loh di belahan dunia sana yang ngucapin ulang tahun buat gua gitu kan. Terus dia publikasikan di media yang bisa dibilang dilihat banyak orang, dan itu dibuat sebagai sesuatu yang common gitu ya. Sampai berapa kali tadi? 20? Ada lebih 25. 25 kali nayangin. Oke. Akan ada ke 26-nya kah? Ada. Akan ada juga? Ada.
27? Ada. 28? Ada. Oh iya. Mbak Getri pelanggan tetap DOHMD Media, pelanggan setia. Kenapa? Kenapa? Karena itu sih salah satu untuk yang kita kasih ke idolnya sendiri untuk ngucapin ulang tahun di lewat videotron. Dan itu di apa istilahnya dipublikasikan Iya, sama dipublikasikan. Getri, sosmed kan? Iya, sosmed. Berarti si idol kita nih tahu dong. Bisa jadi tahu, bisa jadi nggak. Tapi sampai sekarang sih mereka kalau ada kayak acara comeback tadi, kan biasanya idol kalau Korea comeback itu kan ada video call gitu, ketemu sama fans. Nah dari sana kita ngasih tahu. Apakah kamu mengetahui kalau fans-fans dari berbagai negara itu memasang videotron? Jadi kita kayak laporan ya ke mereka. Iya. Kita di Indonesia nih ngasih tahu eksistensi idol gue lewat videotron biar dilihat banyak orang ya. Ya, tapi bisa jadi sih dari artikel-artikel ya, bukan artikel Indonesia sendiri, tapi ada artikel luar negeri juga. Kalau mereka mengetahui kalau kita pasang S, beberapa kali ada sih masuk ke dalam artikel tersebut. Oke. Itu dari 25 kali itu respon berapa banyak untuk idolnya? Oh, ada lumayan sih, Lumayan, Pak. setengahnya ada. Ada. Sorry, responnya itu seperti apa? Misalnya nambah associate apa namanya? Fans kali ya. Nambah Ya. jadi temenan gitu jadi makin banyak atau ada lagi feedback yang lain? Feedback sendiri pas waktu kita pasang video tentu lebih orang-orang masyarakat yang tidak tahu sama idol itu bisa mengetahui ada ya ada idol ini yang dari Korea gitu. Dan juga ada teman-teman yang orang yang awam bisa jadi masuk ke dalam fandom. Itu kan berarti video ya yang Ya. ditayangkan. Yang bikin videonya siapa? Teman gitu. Ada juga timnya ya khusus. Ada tim. Editor. Ya, tim buat pembuatan video itu. Atau kalau misalnya ada data gitu ya, kita bisa tampilin juga buat teman-teman nanti diserang lah tampilannya pada saat tayang itu seperti apa. Atau videonya juga boleh deh kita coba kasih lihat buat teman-teman yang ada. Yang lihat podcast ini biar kita bisa tahu yang ditampilin itu seperti apa. Oke. Terakhir, kita tahu ini harus ada positifnya dong. Ya. Karena yang saya tahu kalau fans itu kalau sudah tidak dibatasi, jadinya malah nggak bagus itu kan, ngambil waktu keluarga, ngambil waktu kerja gitu kan. Positifnya itu seperti apa supaya ini bisa tetap oke? Positif yang kita dapat. Jadi seorang fansnya K-pop ini. Untuk positif sendiri sih banyak ya, dari segi psikis, dari segi ekonomi itu banyak berbagai macam. Contoh aja kalau yang dari segi ekonomi, dimana kita yang pelajar-pelajar itu bisa berjualan seperti jualan album dan segala macam. Kalau dalam segi psikis itu kita yang sibuk sama dunia realita, jadi masuk ke dunia fandom K-pop, jadi kita tuh kayak bisa jadi healingan. Ini keren loh, mantan sehat lahir batin loh jadinya kan. Jadi batinnya terobati dengan psikis tadi, lahirnya juga jadi bisa jualan dapat duit gitu ya. Istilahnya kalau jadi Mbak Getri ini akan ngefans ke K-pop itu akan ada jangka usianya kah atau nanti akan berhenti sendiri? Menurut Mbak Getri gimana? Kalau menurut Getri sendiri itu sampai kapanpun yang penting dari kita sendiri sih. Apakah bisa keluar dari dunia K-pop, apakah enggak, itu tergantung kita sendiri. Nggak tergantung si fansnya juga. Misalnya fansnya berbuat sesuatu, gue udah nggak ngefans lagi nih. Si idolnya sorry. Berbuat Tergantung sih Pak. Ada nggak kayak gitu? Sorry, aku jadi penasaran. Jadi beberapa. idolnya tercoreng gitu jadi nggak mau ngefans lagi deh. Ada. Ada yang idolnya lagi ada skandal, terus si fansnya nggak setuju atau segala macam, ya udah keluar dari fandom. Ganti idol yang lain. Iya bisa jadi. pasti mungkin yang garis kerasnya ada pembelaan mungkin kali ya? Ada. Seperti itu, jadi yang salah dibener-benerin gitu. Tergantung kita Yang penting menilai sih. udah kadung idol kan. Karena saking ngefansnya dibener-benerin, karena ini begini. Tergantung sama case dan tergantung cara pandang orang sih sebenarnya. Kan tiap orang kan beda-beda pandangan ya terhadap kasus itu. Dan itu tetap ngefans atau beralih biasanya? Ada yang masih tetap, ada yang beralih. Tapi kebanyakan masih tetap sih kalau yang setia sama idolnya. Oke, berarti kan kalian nih harus tetap solid ya. Ya. Solid terus boleh nggak sih aku mengaitkan
tadi pasang iklan di Videotron itu yang Getri lakukan, selain untuk manggil rekan-rekan sejawat yang sama-sama ngefans sama idol yang sama gitu kan, ada nggak sih misi untuk lebih mengeksistensikan fandomnya Getri ini? Ada sih. Ada. Jadi, Dari kubu apa nih? Misalnya fandomnya cabang Jakarta mana gitu, nggak kayak gitu atau bagaimana? sebenarnya itu udah macam-macam sih Pak. Kak. Artinya tiap daerah itu punya misi masing-masing atau kalian memang sudah bergabung seperti itu atau gimana? Itu sih kebanyakan yang jangkauan untuk Videotron sendiri kan kebanyakan yang ibu kota ya. Nah untuk yang negara kota-kota yang kayak yang nggak terjangkau sama Videotron, mereka bikin project sendiri. Contoh yang kayak tadi yang Getri. Oh oke. Ya kita sekarang lebih spesifik ke Videotronnya sendiri. Sudah 25 kali lebih, itu kan berarti udah dibilang loyal lah Om Anton. Ya. Ada sesuatu yang lebih mungkin yang bisa kita kasih buat loyal customer kita ini. Silakan teknis di Videotron MD Media yang kita punya. Jadi ada gini Mas Agoy, kelebihan-kelebihan DOH di MD Media ini, Videotron. Pertama itu integrated communication. Jika ada customer yang memasang iklan di Videotron kita, itu otomatis akan terhubung dengan iklan seluler berupa SMS dan social networks yang ada di pasaran seperti sosial media dan sebagainya. Jadi nanti kalau misalnya ada iklan yang terpampang di DOH, itu ada notifikasi di SMS. Notifikasi bahwa ada iklan ini loh di titik do ini. Nanti juga akan ada banner di sosial media yang menginformasikan bahwa ada iklan ini di titik tersebut. Yang terima SMS-nya siapa Om? Ya yang di sekitar titik itu Mas. Jangkauan titik. Nah, jangkauannya di LDA. Jadi yang ada di titik do, radius 3 km itu mendapat SMS. Oke. Titik yang sering dipasang sama Getri di titik Videotron mana? Kalau di Jakarta itu Atrium Senen, kalau satu lagi ada di Jogja. Jogja. Oke. Berarti di sekitaran Atrium Senen orang-orang akan terima SMS tentang informasi iklan itu. Betul. Isi SMS-nya apa? Isi SMS ada bahwa ada iklan ulang tahun K-pop idol ini loh yang tergantung materinya ya. Disesuaikan ya. Disesuaikan. Jadi akan tayang pada jam sekian. Yuk kita lihat misalnya di Atrium Senen dan sebagainya seperti itu sih wordingnya. Itu notifikasinya Hamin itu bisa disetting sama usernya nanti. Ini mengakibatkan kerumunan ini kalau kayak gini. Ya, berarti memang occupation-nya banyak. Jadinya orang tahu. Jadi nggak sia-sia customer pasang iklan di dock kita gitu. Berarti orang awam juga bisa mengetahui. Bisa lihat. Yang nggak ngerti tadi dapat SMS ini apa gitu loh. Iya, berarti yang nggak lewat titik lokasi Atrium itu juga akan dapat informasi iklannya lewat SMS tadi. Betul. Ya kan? Ya anggap saja radius 3 km dari titik dock yang ditentukan oleh pelanggan. Ya sorry. Sama kayak misalnya kita baru lewat mall. Ya. Terus kita terima gitu ya, selamat datang di Mall A, tunjukkan SMS ini untuk diskon makan ayam gitu. Yang tadinya nggak mau makan ayam malah jadi makan ayam karena diskonnya ya. Iya betul. Yang nggak mau masuk mall jadi masuk mall gara-gara diskonnya 70%. Oke. Gimana itu, Mbak Getri? Ya itu berarti bagus juga ya untuk yang tadi itu kalau dapat SMS orang awam yang nggak tahu apa itu Videotron, apa itu idolnya, mereka juga kayak kepo sama ada video yang tertayang di Atrium Senen contohnya, itu bagus sih Pak. Berarti itu baru ya? Sebenarnya sih sejak pertengahan DOH MD Media didirikan itu baru diintegrasikan. Jadi Mbak Getri mungkin kalau belum pernah untuk kedepannya ada program lagi bisa kita integrasikan untuk hal seperti itu. Oke, berarti itu satu paket. Satu paket. Ya ini udah mengarah ini, saya bisa mencatat arahnya kemana. Jangan lupa panitia nih ditunjukin ya media kontak kita untuk misalnya ada Getri lain yang mau memanfaatkan apa tadi? Integrated communication. Jadi satu kali iklan nggak cuma di Videotron tapi dapat juga digital advertising. Jadi istilahnya ketika customer pasang nggak sia-sia orang yang lewat situ aja. Jadi yang jauh dari situ pun tahu bahwa ada iklan ini loh.
titik ini seperti itu. Jadi insight-nya seperti itulah. Ya berarti kayak masyarakat awam Ya. juga bisa mengetahui. Selain SMS juga nanti suka ada banner di sosial media. Oh. Kayak mungkin Google Drive Network di setiap orang browsing keluar bannernya K-pop, ada iklannya di Akrim dan sebagainya seperti itu. Keren. Jadi antara mobile dan sosial media network. Oke. Itu berarti satu paket ya, Satu Pak? paket. Bolehlah Mbak Getri dikasihkan informasi juga buat teman-teman yang lain dan tidak hanya terbatas ke K-pop, misalnya ada rencana-rencana bisnis komersial gitu ya. Bukan ucapan ya, kita memang langsung promosi produk gitu kan, menyampaikan informasi agenda acara ya seperti tadi, menyampaikan informasi selamat ulang tahun, kayaknya buat undangan kawinan juga bisa. Bisa. Iya, menghemat. Jadi kayak pre-wedding gitu. Iya. Foto iklan ini untuk masuk ke Tapi ngerinya nanti tempat undangannya diserbu nanti. nggak apa-apa itu intermezzo aja. Oke, tadi integrated communication, terus ya berarti kan sekali gebuk dapat 2 gitu ya. Ya. Ada lagi yang mungkin bisa jadi pertimbangan tambahan Getri, Om Anton, supaya bisa tetap loyal sama kita. Kalau Mbak Getrin suka pasang di Atrium sama Jogja. Iya. Nah, kita sebenarnya punya 10 titik lain yang strategis. Ada di 7 kota besar di Indonesia. Di antaranya ada di Jakarta yang Mbak Getri pasang, ada di Bogor, ada di Bandung juga ada, Yogyakarta, Semarang, Palembang sama Makassar. Mungkin nanti kalau mau pindah-pindah titik fans K-pop mungkin banyak kan di mana itunya apa komposisi terbesarnya? Tiap itu ada sih, tiap provinsi, tiap pulau ada lebih banyak. Terus kenapa menentukan Atrium sama Jogja? Karena itu lebih jangkauannya sih luas, terus teman-teman panitianya juga ada di sana buat nanti tuh dokumentasinya juga bisa lebih gampang. Mungkin bisa mencoba titik kita yang lain yang masih ada tersedia gitu. Ya boleh. Pusat. Siap. Yang ketiga gini, kita kan karena networknya terpusat. Mbak Getri misalnya mau ngacung ulang tahun, materinya salah nih. Saya mau ganti nih, itu gampang. Mbak Getri tinggal kasih ke kita materinya, kita akan ganti secara real time. Itu udah mudah sekali untuk langsung mengganti, nggak perlu pakai lama-lama, nggak perlu nulunin layar yang billboard seperti itu. Jadi kita langsung aja, itu network kita terpusat. Berarti kalau misalnya terjadi kesalahan video di hari H juga bisa? Bisa. Oke. Karena kan mungkin intervalnya masih lama tuh, karena yang diambilkan spot untuk berapa hari kan, itu masih bisa kita tayangkan. Real time apa Om? Langsung real time cekrek ganti gitu? Ya, Atau? pokoknya mati kita dapat, kita langsung koordinasi dengan NOC, itu langsung terganti. Oh, oke. Berarti kayak udah ngejaring gitu ya? Ya, karena semua yang dari 10 titik strategis kita itu sudah terkontrol di pusat. Oh. Oke. Mungkin ada harapan tambahan dari Getri buat Om Anton tuh yang punya Videotron atau buat MD Media keseluruhan deh. Mungkin ditambah lagi ya titiknya, kayak yang kemarin tuh mau pasang Surabaya itu ternyata belum ada. Nanti bisa jadi untuk kayak di Surabaya atau di Sumatera sendiri tuh kayaknya belum ada ya dari Baru di kayak Palembang. Oke, Palembang. Berarti kayak Medan itu mungkin bisa jadi ditambah untuk di Padang juga. Oke. Selama ini proses ngiklannya gimana sih yang udah berjalan? Prosesnya tuh gampang banget. Yang penting ada videonya, materinya, dan yang penting ada uangnya sih. Ya udah pasti lah. Iya betul, ada uangnya. Nggak ada uangnya di reject. Uangnya sekarang apa nanti, yang penting ada uangnya gitu kan. Daftarnya lewat mana? Daftarnya gampang banget, langsung ke websitenya sendiri. Nanti ada pilihan buat masukin materinya, tanggal dan titik mana yang mau dipasang. Oh ya Mas Agoy, Ya. ini yang Mbak Getri bilang tadi, websitenya itu kan belum sebutin. Kita memang MD Media itu punya platform, Oke. namanya hq.id. HQ. Ya, HQ. Iklanku lah kalau bacanya secara HQ sekilas. iklan. HQ. HQ.id. Platform berbasis web. Ada ya di sini ya. Ada. HQ. Nanti di deskripsi ada. HQ.id, platform berbasis web. Itu adalah platform digital advertising sebenarnya. Jadi di dalam itu kita punya inventory untuk beriklan. Pertama itu adalah SMS,
ada SMS Blast, SMS LBA dan sebagainya yang Mbak Getri tadi Pak bilang itu pasang, itu DOH ada juga di situ. Itu sangat mudah sekali, jadi orang nggak perlu kemana-mana, mau pasang iklan DOH itu tinggal surfing di hq.id, daftar yang belum punya akun, langsung pasang iklan di situ. Itu mudah sekali pokoknya, nggak perlu capek-capek kemana-mana. Dan juga nggak perlu pihak ketiga. Betul, Langsung. tinggal invoice masuk, bayar, tayang iklan. Jadi semuanya dilakukan secara digital ya? Digital. Daftar, terus upload materi iklan Ya. gitu kan, sama proses paymentnya juga sudah oke. Dari pertama daftar sampai tayang itu bisa berapa lama? Itu biasanya kalau pertama daftar kita moderasi dulu videonya seperti apa karena kita punya ketentuan untuk Sensor lah ya, disensor ya. Sensor. Itu udah oke, pembayaran masuk, itu udah masuk langsung kita kirim ke NOC untuk jadi playlist dan langsung tayang. Nggak pakai waktu lama kok. Jika semua sudah step-stepnya dijalankan. Oke, dari Getri sama Om Anton sendiri, kayaknya saya udah bisa nyambungin ya. Ya kan, jadi kebutuhan untuk tetap eksis dari Getri sama teman-temannya sudah bisa dibantu dan mungkin akan dibantu lagi dengan tambahan fitur-fitur tadi dari Om Anton. Mungkin Om Anton ada yang mau disampaikan lagi buat Getri. Tetaplah bersama kami. Oh ya, untuk bagian teman-teman pasang DOA itu sebenarnya nggak seribet kayak bayangan dulu ya. Ya, Kayaknya susah, harus banget. kemana gitu. Iya. Mahal kayaknya. Kayaknya Mahal karena mewah, ada LED bergerak gitu, kayaknya apa seperti apa. Kalau di MDMI itu nggak terlalu mahal, nggak, karena red card kita tuh per spot Mas Agui. Tidak ada kontrak, tidak ada kontrak bulanan, 3 bulan, 6 bulan, sampai setahun. Jadi cukup minimal beli 120 spot, customer udah bisa pasang iklan di Dewa kita. 120 spot. Ya, dan satu totalnya? spotnya itu murah, ada yang sampai cuman ribuan lah, nggak sampai puluhan ribu. Oke. Mungkin Mbak Giti punya pengalaman berapa ya, Ya. nggak terlalu mahal seperti itu. Dulu-dulu sih sampai 2 digit ya, kalau sekarang mah nggak nyampe. Nggak nyampe. Saya bisa promosi gitu ya, jasa MC pernikahan. Oh, bisa. Tapi pakai yang still walaupun video. Jadi biar biar awareness-nya kenteng kan. Bisa. Oh ya, boleh. Bisa video, bisa juga gambar Bisa. image gitu ya biasa. Oke. Baik teman-teman, yang tadi disampaikan dari Om Anton sama testimoni dari Getri sendiri, mudah-mudahan jadi inspirasi tambahan buat kita semua. Buat kalian yang lagi nyari tahu, bolehlah kita kasih tahu di sini ya. Yang pasti informasi lebih lanjut nanti informasinya ada di keterangan tambahan hq.id, Ya, mdmedia.co.id ya. Hubungi sales kami. Nanti Ya. ada di deskripsi. Dimanapun dia berada silakan dihubungi bisa. Ada lagi mungkin tambahan penutup dari Getri atau Om Anton? Yang pasti saya doakan semoga kalian berdua bekerja sama semakin oke gitu ya. Amin. Semakin Jadi kalau dari saya pribadi ingin mengatakan bahwa pasang iklan digital out home itu tidak serumit apa yang dibayangkan. Jadi dengan harga yang cukup murah per spot, customer dan pelanggan ini bisa pasang di titik-titik yang strategis itu dengan mudah, tidak perlu harus keluar. Yang penting punya kuota internet, semua bisa transaksi berjalan dengan lancar. Itu aja sih. Jadi kita menarik juga kepada semua orang-orang yang ingin pasang yuk buru-buru kunjungi hq.id atau hubungi sales kita di hq.id, ada di situ semua kontaknya. Oke, baik. Terima kasih Om Anton sama Mbak Getri untuk sharingnya. Yang pasti teman-teman tadi saya highlight lagi, ternyata pasang iklan di Videotron itu tidak serumit yang dibayangkan dan itu sangat-sangat mudah. Cukup masuk website, kita upload materinya, kita bayar digital, dimoderasi dan langsung tayang. Yang pasti teman-teman tinggal berusaha untuk mencari tahu lebih. Ya, karena kita kalau mau tahu ya boleh kita cari tahu dan pasti boleh kita kasih tahu. Oke, teman-teman, bicara atau bincang produk digital agency yang perlu kamu tahu dari MD Media. Boleh tahu? Ya boleh lah. Oke.